Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Healthy Fox yang ada di mana saja. Sore ini kita akan melakukan Instagram Live, di mana Instagram Live sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mempertahankan, jadi bagaimana melakukan aktivitas fisik gitu ya, untuk mempertahankan mobilitas. Nah, Eh, sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang dosen cantik dari Vokasi Universitas Indonesia, yaitu Mbak Mita Noviana. Dan sore ini kita akan membahasnya dengan tema Physical Activity to Maintain Mobility. Nah, jadi buat para healthy fox semuanya yang akan pengen tahu gitu ya, pengen tahu tentang seputar eh, physical activity untuk mempertahankan mobilitas ini, kita akan membahasnya dengan dosen yang sehari-hari memang mengajar di Vokasi Universitas Indonesia, yaitu Mbak Mita Noviana, SFT Visio MKes. Nah, saya akan undang dulu gitu ya, Mbak Mita. Semoga sudah masuk. Kita akan tunggu narasumber kita sore hari ini, yaitu Mbak Mita. Dan Mbak Mita silahkan bergabung karena sudah menunjukkan jam 16.00. Ya, kita akan bahas tentang tema yang cukup unik. Dan ini pasti dibutuhkan oleh semua orang, yaitu tentang physical activity to maintain mobility. Bagaimana dan apa aktivitas fisik yang bisa mempertahankan mobilitas kita di dalam sehari-hari. Dan ini memang perlu banget ya bagi para healthy fox yang memang sehari-hari kurang dalam aktivitas fisik. Mungkin di kantor juga cuman duduk gitu ya. Ke sore hari ini kayak sepertinya sinyalnya kurang begitu bagus. Jadi saya dari tadi keluar-keluar terus. Oke, selamat sore semuanya, selamat sore Healthy Fox, selamat sore yang sudah menantikan Instagram Live kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang physical activity to maintain mobility. Dan para Healthy Fox semuanya nanti boleh bertanya seputar physical activity to maintain mobility ini. Ayo semuanya silahkan bergabung, join bersama kami untuk ngobrol-ngobrol santai sore ini. Dan sore hari ini kita akan kedatangan narasumber, seorang dosen cantik dari Vokasi Universitas Indonesia, yaitu Ibu Mita Noviana, SFT Visio MKes. Nah, kita akan berbincang banyak dengan Mbak Mita, di mana tema kita sore hari ini adalah physical activity to maintain mobility. Nah, ayo semuanya bagi yang mau tahu lebih banyak tentang bagaimana meningkatkan aktivitas fisik untuk mempertahankan mobilitas kita, terutama ini diperlukan pada pandemi yang saat sekarang ini memang akan sangat berguna sekali. Ya, jadi kita akan membahasnya sore hari ini bersama Mbak Mita. Nah, Mbak Mita ini adalah seorang dosen dari Vokasi Universitas Indonesia, dan sehari-hari memang selain juga seorang akademisi, Mbak Mita juga seorang praktisi. Dan Mbak Mita ini praktisi yang memang sudah lama berkecimpung di dunia fisioterapi. Dan kita akan banyak ngobrol tentang tema physical activity to maintain mobility ini dengan Mbak Mita. Nah, kita tunggu dulu nih Mbak Mita untuk masuk. Jadi kita akan ngobrol banyak bersama Mbak Mita. Nah, dan kita pasti akan membutuhkan tema ini di dalam sehari-hari, karena kita tahu nih bahwa di kondisi pandemi seperti ini kita seringkali kurang dalam aktivitas fisik, terutama
Yang dulu kita punya hobi untuk berolahraga gitu ya, sekarang dengan adanya COVID memang sudah merubah kebiasaan kita, merubah kita lebih banyak kerjaan yang memang akan di dalam rumah, akan membutuhkan online, dan bahkan tadi kurangnya aktivitas fisik ini juga akan nanti mempengaruhi pada kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak terdampak akan terganggunya aktivitas fisik kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan cari tahu gitu ya, informasi yang sangat penting ini dari Mbak Mita Noviana. Nah, Mbak Mita nanti akan berbagi tentang physical activity to maintain mobility, di mana ini Nah, ini saya tunggu dulu Mbak Mita, sepertinya jaringannya nggak masuk-masuk juga gitu ya. Dan Mbak Mita juga belum masuk ke dalam live kita kali ini. Dan sebagai info buat Healthy Fox semuanya, Instagram live kita ini akan dilaksanakan seminggu sekali dan dilaksanakannya di setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis kita akan mengadakan live Instagram, dan temanya berganti-ganti dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya dan berganti-ganti pula. Jadi minggu ini kita akan ngobrol banyak dengan seorang ahli fisioterapi dan dosen juga di Vokasi Universitas Indonesia, yaitu Mbak Mita Noviana, SFT Visio MKes. Dan Mbak Mita ini mempunyai moto nih, do good and good will come to you. Dan moto yang keduanya adalah lifelong learner. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak kita akan membahasnya langsung bersama narasumber kita sore hari ini. Narasumber kita sore hari ini adalah Mbak Mita Noviana. Nah, sambil menunggu ini sepertinya jaringannya memang tidak begitu bagus. Dan kita akan tunggu Mbak Mita untuk masuk. Ini saya akan chat dulu gitu ya. Nah, jadi Healthy Fox semuanya, silakan mempersiapkan pertanyaannya. Coba, ini saya coba apakah saya bisa berinteraksi dengan para Healthy Fox semuanya, karena yang masuk ini ya, nah ini sudah masuk semuanya nih, ada beberapa yang sudah masuk. Oke, Healthy Fox semuanya, sore hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu physical activity to maintain mobility, di mana kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang ahli di bidangnya, dan kita akan bertanya banyak tentang seputar aktivitas fisik untuk mempertahankan mobilitas kita. Terutama ini dibutuhkan loh saat kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi dengan kondisi pandemi, kita seharusnya tetap mempunyai aktivitas fisik yang nantinya bisa mempertahankan mobilitas kita. Dan sore hari ini kita akan membahasnya, kita akan berbincang gitu bersama narasumber dosen cantik, yaitu Mbak Mita Noviana, SFT Visio MKes. Nah, informasi buat para Healthy Fox semuanya, Vocation Wellness Center ini adalah klinik yang diberikan untuk sumbangsi kita dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sekitar Depok dan Jakarta Selatan, tapi boleh juga bagi para Healthy Fox semuanya yang datang dari Bogor, dari Jakarta Barat, Jakarta manapun itu boleh gitu ya. Nah, letaknya dari Vocation Wellness Center ini adalah di kampusnya Vokasi. Jadi di kampusnya Vokasi, di dalam kampus Vokasinya. Jadi kalau teman-teman mau
datang ke klinik Vocation Wellness Center ini, silakan masuk aja ke UI-nya, nanti cari gedung namanya Gedung Vokasi. Nah, di situ di Gedung Vokasi itu terletak klinik yaitu Vocation Wellness Center. Nah, Vocation Wellness Center ini memang dibuat untuk sumbangsih kami dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dilayani oleh profesional-profesional yang kami punya gitu ya, dan terutama dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Salah satunya adalah sore ini kita akan berbincang dengan dosen yang sekaligus praktisi di Vocation Wellness Center Universitas Indonesia, yaitu Mbak Mita Noviana, SFT Visio MKes. Mbak Mita ini adalah dosen vokasi Universitas Indonesia, dan Mbak Mita ini juga praktisi di Vocation Wellness Center. Nah, sore hari ini kita akan berbincang dengan Mbak Mita seputar physical activity to maintain mobility, yaitu aktivitas. Halo, Ya, selamat sore Mbak Mita. Apa kabar? selamat sore, Pak. Alhamdulillah baik. Oh, ternyata Mbak Mita yang masuk dari VWC-nya ya? Iya, betul. Karena aku pikir Jadi agak, berarti tabrakan, makanya iya. kenapa keluar-keluar terus tuh. Oke, Mbak Mita, Oh kita iya, pantas. Iya. sore ini kita akan membahas tentang tema ya. Oke, saya buka dulu nih ya Mbak Mita ya. Oke, Ya. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Healthy Fox yang dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan membahas tentang tema physical activity to maintain mobility. Dan sore hari ini Instagram live kita, ini adalah Instagram live yang ketiga. Nah, Instagram live ketiga ini akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Mita Noviana, yang seorang dosen vokasi Universitas Indonesia, yang kita akan tanya-tanya langsung nih, bagaimana meningkatkan aktivitas fisik apalagi di era pandemi seperti ini. Oke, buat Betul. healthy semuanya, Mbak Mita ini adalah dosen dari vokasi Universitas Indonesia. Mbak Mita ini nama lengkapnya adalah Mita Noviana, SFT Visio MKes. Oke, Mbak Mita sudah siap? Insya Allah siap. Oke, Mbak Mita, ini dari tadi nih banyak yang masuk pertanyaan gitu ya, DM tentang tema hari ini. Banyak yang bertanya, aktivitas fisik itu apa aja sih? Dan termasuk bagaimana? Nah, monggo, silakan Mbak Mita. Ya, sebelumnya suara saya terdengar ya, Pak Trigun? Iya, cukup terdengar dengan baik. Ya, oke. Jadi aktivitas fisik ini adalah aktivitas yang sebenarnya biasa kita lakukan gitu ya. Jadi aktivitas fisik ini adalah gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot besar untuk mengeluarkan energi. Nah, biasanya kita juga tanpa disadari sebenarnya melakukan aktivitas fisik dalam sehari-hari. Nah, contoh aktivitas Mm-mm. yang biasa kita lakukan ini biasanya Mm-mm. seperti misalkan dalam aktivitas rumah tangga, misalkan mencuci gitu ya, Mm-mm. ngepel, kemudian menyapu, itu juga termasuk aktivitas fisik seperti itu. Mm-mm. Oke, sebelum jauh kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya info dulu ke para healthy fox semuanya. Kita akan bagi menjadi dua segmen. Nah, segmen pertanyaan ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari DM. Nah, healthy fox boleh loh bertanya langsung ke Mbak Mita itu di kolom chat, yaitu di tanda tanya di bawah. Nah, di bawah kanan itu ada logo tanda tanya. Oke, silakan bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu physical activity to maintain mobility. Nah, jadi siapkan pertanyaan terbaiknya, nanti akan dibantu jawab sama Mbak Mita. Oke, yang kedua ini banyak yang masuk pertanyaan adalah, apa sih Mbak Mita bedanya antara si aktivitas fisik dengan latihan fisik? Nah, bedanya apa nih?
ini sebenarnya mirip-mirip ya, Pak Trigun, Mhm, antara mhm, aktivitas mhm. fisik sama latihan fisik. Namun Ya. sebenarnya ada sedikit yang membedakan gitu. Jadi sebenarnya Mhm, latihan fisik ini adalah aktivitas fisik yang kita lakukan, namun dia ada ukurannya gitu ya, lebih mhm, terukur, lebih teratur gitu ya, dan ada tujuan tertentu untuk kita melakukannya mhm, gitu. mhm, mhm. Jadi contohnya misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya masuk ke kategori olahraga gitu ya. Misalkan Oke. kita push up, kemudian Mhm, kita berlari gitu ya. Itu mhm, termasuk dari mhm, eh, latihan fisik gitu. Jadi mhm. itu yang sedikit membedakan. Jadi ada terencananya, ada terukur, kemudian juga dilakukan secara teratur untuk tujuan tertentu. Oke, jadi hati semuanya ingat tuh tadi tuh. Bedanya adalah terencana, terukur, dan memang dilakukan secara rutin gitu ya. Itu yang memang akan membedakan antara aktivitas fisik dan latihan fisik. Nah, Ya, sebenarnya akhirnya manfaatnya sebenarnya apa nih Mbak Mita? Manfaat latihan fisik itu sendiri. ya. Latihan fisik ini sangat penting sekali ya buat kita gitu ya. Mm-mm, Karena sebenarnya latihan fisik ini ketika kita melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik ini akan mm-mm, mengubah atau akan terjadi perubahan fisiologis di tubuh kita, baik dari mm-mm, fungsi jantung, kemudian fungsi paru, fungsi dari mm-mm, otot. Nah, kalau ini semua nanti kita lakukan gitu ya, ini akan memperbaiki fungsi kesehatan kita. Nah, ini juga bisa mm-mm, nantinya bisa mencegah penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kemudian diabetes, mm-mm, cancer. Nah, ini mm-mm, semua bisa kita cegah mm. dengan latihan fisik gitu. Wow, banyak banget tuh ternyata ya. Terutama masa Iya, pandemi seperti ini gitu ya, di mana orang-orang sudah iya betul. banyak terjadi perubahan dari yang dulu itu memang banyak berkegiatan di luar, akhirnya dampak pandemi akhirnya harus online, harus work from home, dan bahkan aktivitas fisiknya juga memang terbatas. Dan tadi Mbak Mita sudah jelaskan bahwa penting sekali nih termasuk tadi mencegah penyakit-penyakit beresiko. Nah, ada nggak sih persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan latihan fisik ini, Mbak Mita? Iya, jadi sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas atau latihan fisik ini ada Mm-mm, persiapannya nih sebelumnya, mm-mm, supaya mm-mm, apa yang kita lakukan ini justru nantinya tidak menjadi penyebab malah penyakit baru gitu ya. Jadi ada mm-mm, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Jadi mm-mm. ketika kita melakukan aktivitas atau latihan fisik ini juga harus sesuai Mm-mm. dengan kondisi medis kita gitu ya. Jadi ada Oke. pre-screening yang harus dilakukan gitu ya, Mm-mm, untuk mengetahui sebenarnya kita ini udah sehat atau belum sih gitu ya. Jadi kalau mm-mm, misalkan mm-mm, memang kita nggak ada kondisi-kondisi tertentu atau penyakit tertentu, mm-mm, kita bisa melakukan latihan fisik ini gitu ya. Jadi mm-mm, kalau di kesehatan itu ada yang namanya kuesioner PARQ gitu ya. mm-mm, Pre-activity readiness questionnaire gitu ya. Itu ada mm-mm, pertanyaan-pertanyaan terkait untuk penyakit jantung gitu ya. mm-mm, Kemudian otot, kemudian mm-mm, keseimbangan. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki gangguan-gangguan itu, berarti kita siap untuk melakukan latihan fisik ini. Namun pada saat mm-mm, kita memang udah siap gitu ya untuk melakukan latihan fisik ini, kita juga harus melakukannya secara bertahap gitu ya. Jadi nggak mm-mm, langsung yang tadinya kita pola hidupnya sedentary lifestyle gitu ya, suka mm-mm, rebahan, kemudian tiba-tiba melakukan latihan fisik, kita tiba-tiba harus yang melakukan latihan fisiknya ini kayak aderai gitu ya. Jadi nggak kayak gitu juga. mm-mm. Jadi harus uh, melakukan latihan fisiknya ini juga secara bertahap dari mulai misalkan yang tadinya kita suka rebahan, banyak duduk Mhm, gitu ya. Jadi mengurangi mhm. duduk, kemudian mengurangi rebahan, jadi lebih banyak untuk bergerak. Nah, itu bisa kita mulai lakukan gitu. Jadi ada persiapan-persiapannya gitu. Iya. Nah, bagi Healthyfox semuanya, kalau mau screening tadi tuh bisa aja loh langsung datang ke Klinik Vocation Wellness Center. Letaknya itu di dalam kampus Universitas Indonesia di program vokasi. Jadi teman-teman Healthyfox kalau mau datang ke klinik VWC tadi, Vocation Wellness Center, itu tinggal masuk aja tuh, masuk ke Universitas Indonesia, nanti cari ke fakultas atau program vokasi. Nah, disitulah
di gedung A-nya itu ada yang namanya Vocation Wellness Center. Dan nanti bisa ketemu langsung juga sama Mbak Mita gitu ya. Akan ketemu Betul. sama Mbak Mita langsung, boleh nggak boleh, silahkan datang aja. Jadi datang aja ke Vocation Wellness Center. Nah, eh mengingatkan kembali buat Healthy Fox, selain ya bisa akses informasi itu di Instagram kami, nih di Instagramnya vwc_ui, bisa juga loh materi-materi Instagram Live ini akan di-upload juga di YouTube channelnya Vocation Wellness Center. Jadi tinggal klik aja di YouTube Vocation Wellness Center. Nah, itu nanti bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang diperlukan dari mulai pediatri, geriatri sampai nih berhubungan dengan activity. Nah, jadi kalau yang ketinggalan Instagram Live-nya ini selain bisa menyimak di IGTV-nya, bisa juga di YouTube channel kami, yaitu Vacation Wellness Center. Oke, masuk ke pertanyaan yang berikutnya yang banyak ditanyakan juga nih Mbak Mita. Ada nggak sih anjuran atau prinsip saat melakukan latihan fisik ini agar tujuan latihannya itu bisa tercapai gitu. Jadi anjuran dan prinsip-prinsipnya seperti apa nih Mbak Mita? Ya. Bagus sekali ya, Pak Trigun pertanyaannya. Jadi Mm-mm, ketika kita melakukan latihan fisik juga bukan latihan fisik yang sembarangan gitu ya. Kita mau mm-mm, tujuan dari latihan fisik kita ini tercapai untuk meningkatkan kebugaran juga memperbaiki kesehatan kita gitu ya. mm-mm, Nah, ada mm-mm, sedikit prinsip-prinsip yang harus kita pahami gitu ya dalam melakukan latihan fisik. Jadi prinsip itu adalah yang namanya BBTT gitu ya. Jadi ada yang mm-mm, baik, kemudian jadi latihan fisik itu harus baik, harus mm-mm. benar, kemudian harus terukur dan teratur gitu ya. Jadi Oke, singkatannya BBTT gitu ya. BBTT Nah, ya, baik, iya, benar, terus terukur dan terukur, teratur. teratur. Oke, itu ingat nih Iya, Hati Fox semuanya ada BBTT tadi diinget tuh. Baik, benar, teratur dan teru terukur dan teratur. Nah, jadi ya jangan lupa betul. BBPTT itu benar-benar nancep nih di sini nih gitu. Oke, Betul. lebih jauh Nah, lagi gimana Mbak tadi Mbak Mita tadi itu BBTT tadi gimana? iya, jadi sebenarnya latihan fisik ini seperti obat ya. Jadi malah ada Mm-mm, pepatah yang menyatakan bahwa exercise is medicine gitu ya. Jadi latihan fisik mm-mm, ini adalah obat. Nah, begitu juga ketika melakukan latihan fisik, kita juga harus tahu nih dosisnya gitu ya. Jadi dosisnya mm-mm, ini harus sudah baik dulu nih gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu dosisnya ini sudah benar atau belum. Jadi di dosis ini juga ada yang namanya FITT lagi. Jadi mm-mm, frekuensi, intensitas, kemudian time dan type-nya dari latihan kita itu gitu ya. mm-mm. Eh, jadi frekuensi FFTT. yang kita lakukan, ya FITT gitu ya. FITT ya, frekuensi, Iya, intensity, apalagi tadi intensity, time, time, waktu pada saat ya sama lama waktu type kita ya. melakukan latihan fisik dan Uh-huh. jenisnya, jenis latihannya Oke. gitu ya. Jadi apakah kita lakukan 3 kali seminggu, kemudian Mm-mm. intensitasnya apakah ringan, sedang atau berat, kemudian Mm-mm. waktunya berapa lama, kemudian Mm-mm. eh, jenisnya seperti apa, apakah latihannya statis atau dinamis gitu Mhm. ya. Nah itu Mhm. adalah untuk bagian baiknya gitu ya. Mhm. Kemudian juga Mhm. harus yang tadi yang kedua itu adalah harus benar gitu ya. Jadi Mhm. latihan fisik ini apakah sesuai dengan kondisi fisik kita gitu ya. Nah ini juga Mhm. penting harus diperhatikan. Jadi jangan sampai sebenarnya kita punya penyakit tertentu gitu ya. Misalkan ada Mhm. lansia yang nyeri lutut gitu ya. Kemudian dia Mhm. akhirnya memilih olahraganya yang lompat-lompat gitu ya. Nah, itu tidak Mhm. benar. Jadi kita harus Mhm. melakukan latihan fisik itu sesuai dengan tingkat kesehatan kita dan tingkat kebugaran Mhm. kita gitu ya. Mhm. Kemudian pada saat kita melakukan aktivitas atau latihan fisik ini, kita juga harus menggunakan pakaian dan sepatu yang benar gitu ya. Nah, sekarang Mhm. ini sudah banyak sekali sepatu-sepatu yang memang dikhususkan untuk olahraga tertentu. Jadi misalkan kita Mhm. olahraganya sepak bola gitu ya, ada sepatu Mhm. khusus untuk bola, kemudian kita misalkan mau lari, ada sepatu lari. Jadi itu juga harus kita menggunakan itu gitu ya, agar olahraga Mhm. kita eh, bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Nah, kemudian Mhm. tadi yang di awal lagi, ini harus benar juga intensitasnya gitu ya. Nah,
intensitas ini kita juga harus sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Apakah kita punya gangguan muskuloskeletal atau penyakit jantung gitu Mm-mm. ya. Nah, ini untuk menentukan dosisnya juga. Nah, kemudian Mm-mm. kalau misalkan kita melakukan latihan fisik ini dengan kondisi badan yang nggak fit, misalkan lagi Mm-mm. demam gitu ya. Nah, latihan fisik ini sebaiknya juga ditunda dulu. Nah, jadi Mm. harus benarnya tuh seperti itu gitu ya. Kemudian terukur. Nah, terukur ini dari intensitas yang tadi FITT gitu ya. Jadi Mm-mm. intensitasnya udah sesuai atau enggak nih sama tubuh kita gitu ya. Jangan sampai Mm-mm. kita hobinya rebahan, tiba-tiba kita langsung olahraga dengan intensitas yang berat gitu ya. Nah, ini nggak boleh Mm-mm. juga dilakukan. Nah, ini juga ada cara-cara tertentu untuk mengetahui intensitas kita tuh sejauh mana sih gitu ya. Itu adalah yang terukurnya. Kemudian yang teratur. Nah, yang teratur ini sebenarnya ada panduan lagi gitu ya, rekomendasi yang harus Mm-mm. dilakukan gitu ya. Jadi eh, kita melakukannya itu misalkan 3 kali seminggu gitu ya. Kemudian Mm-mm. waktunya berapa lama. Nah, ini juga harus terukur dan teraturnya seperti itu. Jadi teratur ini nanti ada rekomendasi-rekomendasi lagi panduan berdasarkan usia gitu, Pak Trigun. Oke, wah seru juga ya ternyata tidak serta-merta cuman yang penting yuk kegiatan yuk, yang penting lari yuk, yang penting sepedaan yuk gitu. Jadi ternyata mesti dipikirkan betul tentang BBTT-nya tadi gitu ya. Jadi baik, benar, terukur dan teratur dan Teratur. bahkan tadi FITT-nya gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi jangan asal hanya melakukan kegiatan aktivitas fisik atau latihan fisik yang asal gitu ya. Oke, mengingatkan Betul. kembali buat para Healthyfox semuanya, silahkan loh jika nah ini ada ada salam dari Naturalis Indonesia, salam sehat semuanya, salam sehat kembali buat Naturalis Indonesia. Salam sehat. Jadi silahkan Healthyfox semuanya jika menginginkan bertanya, silahkan ketik aja, klik aja itu tanda tanya yang ada di bawah kanan, itu adalah tempat untuk bertanya. Silakan bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu tema Physical Activity to Maintain Mobility. Nah, jadi kita akan bantu jawab dan nanti yang menjawab langsung adalah narasumber kita, Mbak Mita. Jadi jangan khawatir, narasumber yang memang sudah terpercaya, karena Mbak Mita ini sehari-hari selain akademisi, yaitu dosen vokasi Universitas Indonesia, juga praktisi di Vocation Wellness Center. Nah, menjawab pertanyaan berikutnya nih Mbak Mita, ada banyak pertanyaan yang datang juga, yang masuk juga, tentang bagaimana sih cara menentukan intensitas latihan tersebut. Ya, baik. Jadi intensitas itu tadi sebenarnya dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada Mm-mm, yang ringan, kemudian ada mm-mm, yang sedang, kemudian ada yang mm-mm, berat gitu ya. Nah, ini mm-mm, kita bisa mengetahui itu gitu ya dengan beberapa tes. Nah, ada yang namanya talk test. Nah, talk test ini adalah tes yang kita mm-mm, lakukan pada saat kita latihan. Jadi pada saat mm-mm, kita latihan gitu ya, kemudian kita berbicara. Kalau mm-mm, misalkan pada saat kita latihan kemudian kita sulit untuk berbicara gitu ya, mm-mm. maka itu tergolong intensitas latihan yang kita lakukan adalah intensitas yang berat gitu. Oh, Nah, oke. kemudian ya, Jadi misalnya jadi contoh kalau seseorang berlari di treadmill sambil diajak ngomong gitu ya. iya, kemudian dia kesulitan untuk menjawab gitu ya, Mm-mm. berbicara gitu ya. Nah, Ya. itu tergolong kategori berat kalau dia sulit untuk berbicara. Ya, Mm-mm. tapi kalau Mm-mm. misalkan dia lagi treadmill nih, misalkan ya, Mm-mm. intensitasnya diatur, kemudian dia masih bisa berbicara, tapi dia nggak bisa Mm-mm. bernyanyi gitu ya. Jadi agak Mm-mm. kesulitan nih dia berbicara gitu ya. Itu Mm-mm. masuknya intensitasnya sedang. Tapi kalau Oke. misalkan dia masih treadmill, kemudian dia masih bisa ngobrol gitu ya, masih bisa berdialog, itu termasuk intensitasnya itu ringan gitu. Oke. Kemudian ada Ya. lagi tes Mm. lainnya gitu ya. Itu Mm-mm. juga ada dari kayak kuesioner gitu, kayak kita meriksa Mhm. nyeri gitu ya, namanya RPE, Mm-mm. Rating Mhm.
rating persifat exertion gitu ya. Nah, ini ada dari skala 1 sampai dengan skala 10 gitu ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kemudian kita melihat kuesioner atau pemeriksaan itu, kalau misalkan skala kurang dari 3 gitu ya, berarti intensitas yang kita lakukan itu adalah intensitasnya ringan gitu ya. Kemudian kalau intensitas 3 sampai 4 itu sedang, kalau misalkan lebih dari 5 gitu ya penilaian kita, maka itu termasuk intensitas yang berat. Kemudian sebenarnya yang paling objektif itu adalah penilaian intensitas berdasarkan heart rate gitu. Heart rate maksimal. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi cara menghitungnya itu adalah dari denyut nadi kita. Iya, heart rate maksimal. Jadi dari denyut nadi maksimal itu adalah ada rumusnya gitu ya, 220 dikurang usia gitu. Nah, iya, jadi misalkan nih ada seorang pasien atau klien dia mau olahraga, kemudian usianya misalkan 30 tahun, maka heart rate maksimal dia adalah 220 dikurang 30. Itu ketemu hasilnya adalah 190 ya. Nah, kemudian ada patokan-patokan rumus lagi. Jadi kalau untuk intensitas yang sedang gitu ya, itu dia adalah maksimal minimal gitu ya 64%. Kemudian kalau misalkan intensitasnya maksimal itu berat gitu ya, itu adalah 76% dari heart rate maksimal. Jadi ada hitung-hitungannya. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan setelah latihan kemudian kita ukur denyut nadi kita sudah mencapai itu gitu ya, berarti itu termasuk golongan yang mana? Apakah masuknya ke sedang atau yang ke berat atau masih ke ringan gitu. Ringan, oke. Itu cara menentukannya. Iya. Wow, ternyata benar-benar harus dihitung dengan baik. Jadi para healthy fox semuanya jangan asal hanya melakukan aktivitas. Terutama bagi healthy fox yang memang beresiko pada punya penyakit resiko ya. Jadi harus benar-benar dihitung dengan baik. Dan paling bagus adalah konsultasi saja ke ahli gitu ya. Nah, bisa datang ke Vocation Wellness Center. Nah, Vocation Wellness Center itu di mana? Letaknya di dalam kampus Universitas Indonesia. Jadi masuk saja, nanti cari kampus vokasi atau program vokasi Universitas Indonesia, nanti tanya ke satpamnya, Pak, mana klinik VWC atau Vocation Wellness Center. Nah, nanti kita akan bantu untuk screening dan bahkan nanti kita akan berikan program dan nanti bisa konsultasi langsung tuh ke Mbak Mita. Jadi silakan datang langsung ke Vocation Wellness Center. Oke, dan mengingatkan kembali buat para healthy fox semuanya, kalau mau bertanya seputar tema kita hari ini yaitu tentang physical activity to maintain mobility, silahkan loh chat aja, klik di tombol tanda tanya di bawah. Nah, kita akan bantu bagaimana menjawab persoalan-persoalan seputar tadi physical activity to maintain mobility. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mbak Mita, ada nggak sih perbedaan aktivitas fisik untuk anak-anak, dewasa maupun lansia? Itu yang sering banyak masuk. Iya. Jadi memang latihan fisik untuk anak-anak, kemudian untuk dewasa sama lansia ini sedikit berbeda. Dan sebenarnya dari WHO gitu ya, Badan Kesehatan Dunia, ini sudah membuat guideline untuk anak-anak, kemudian untuk dewasa sampai dengan lansia usia lebih dari 65 tahun itu untuk beraktivitas. Jadi ada panduan-panduannya. Nah, ini yang sedikit membedakan. Jadi kalau anak-anak usia rentang 5 sampai 17 tahun gitu ya, itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya, setidaknya 60 menit per hari gitu ya. Jadi lebih banyak ya per hari gitu ya, untuk intensitas sedang sampai dengan tinggi. Namun kalau misalkan usia dewasa, usia 18 sampai 64 tahun, ya boleh melakukan aktivitas gitu ya, dengan intensitas sedang itu 75 sampai 150 menit per minggu gitu. Jadi beda-beda ya. Kemudian kalau misalkan untuk
lansia gitu ya, usia dari Mm-mm. lebih dari 64 tahun, atau kalau misalkan di Mm-mm. Indonesia itu lebih dari 60 ya, masuk Mm-mm. penggolongannya, itu melakukan setidaknya aktivitas gitu ya dengan intensitas sedang itu 150 sampai 300 menit gitu ya. Jadi Mm. masing-masing memiliki rekomendasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi Oke. walaupun lansia sebenarnya masih harus Mm-mm. tetap melakukan aktivitas atau latihan fisik seperti Mm-mm. itu. Oke. Nah, Jadi, ya mm-mm. gitu Pak Oke. Trigun. Oke, jadi ternyata beda-beda nih Healthy Fox. Itu yang nantinya harus dipertimbangkan. Dan ternyata anak-anak justru malah banyak, hitungnya per hari. Kalau 18 tahun sampai 64 itu justru malah hitungannya per minggu. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Nah, ini berkenaan dengan nantinya kita bagaimana memberikan aktivitas yang memang sesuai dengan usia per usianya tadi, gitu. Ini ada pertanyaan masuk nih, Mbak Mita. Saya bacakan dulu. Tadi ada dari Naturalis Indonesia. Bisa bisa untuk dewasa juga enggak ya? Oh, ini tadi udah dibahas nih. Tadi bisa nggak untuk dewasa yang memang eh, nggak bisa berbicara lancar. Jadi mungkin anak dewasa yang mempunyai berkebutuhan khusus gitu, yang belum bisa berbicara lancar. Bisa juga ya Mbak Mita ya. Gimana tanggapannya? Jadi Bisa, aktivitas yang tadi yang bisa, kita bahas bisa. tadi itu digunakan untuk aktivitas individu berkebutuhan khusus yang dewasa yang memang tidak lancar berbicara. Gimana tanggapannya? Ya, sebenarnya untuk semua usia gitu ya, dari mulai yang tadi 5 tahun sampai dengan lansia, itu semuanya bisa melakukan yang namanya latihan fisik. Tapi Mm-mm. kita bisa sesuaikan untuk latihan Mm. fisiknya ini sesuai dengan kondisi dan penyakitnya masing-masing gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau Mm-mm. misalkan untuk anak berkebutuhan khusus yang misalkan dia mengalami gangguan berbicara, saya Mm-mm. kira kalau latihan fisik ini tidak berhubungan dengan berbicara ya gitu ya. Paling kalau misalkan kita melihat anak ini sudah kesulitan atau misalkan Mm-mm. kita rasa intensitasnya terlalu tinggi, kita bisa memberitahukannya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk anak berkebutuhan khusus yang gangguan bicara masih tetap bisa diberikan latihan fisik. Mungkin Mm-mm. teknik atau jenis latihannya saja yang sedikit berbeda gitu ya. Kita bisa Mm-mm. memilih latihan fisik yang memang aman untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki Mm. gangguan berbicara. Seperti itu, Pak Trigun. Jadi ada Oke, pasti olahraga-olahraga yang memang aman untuk anak tersebut. iya, oke. Nah, sudah terjawab dari pertanyaannya tadi dari Naturalis Indonesia. Sudah dijawab oleh Mbak Mita. Oke, pertanyaan berikutnya nih yang banyak ditanyakan juga gitu ya. Kalau ada ini lanjut usia gitu ya, lansia yang sudah punya penyakit, boleh nggak sih melakukan latihan fisik? Silakan Mbak Mita. Iya. Iya, jadi sebenarnya lansia itu tadi kan udah saya bilang ya, kalau semua usia tuh Mm-mm. bisa melakukan latihan fisik Mm-mm. gitu ya. Cuma memang banyak juga lansia Mm-mm. itu yang memang memiliki penyakit tertentu. Mm-mm. Misalkan yang paling banyak terjadi di lansia itu misalkan penyakit nyeri lutut gitu ya, Mm-mm. osteoartritis di lutut. Nah, Mm-mm. kita bisa memberikan latihan fisik yang sesuai dengan kondisinya gitu ya. Mm-mm. Jadi kita Mm-mm. bisa juga memberikan latihan-latihan yang memang sesuai dengan kondisinya. Misalkan kita Mm-mm. hindari untuk yang menggunakan lututnya terforsir. Kita bisa memberikan Mm-mm. latihan sepeda statis, kemudian Mm-mm. kita bisa mengedukasi untuk memilih latihan fisik seperti berenang atau tai Mm-mm. chi yang bagus buat Mm-mm. lansia itu gitu. Jadi kita bisa tetap melakukan latihan fisik. Nah, yang paling Mm-mm. penting juga adalah sebelum kita melakukan latihan fisik ini kita melakukan pre-screening dulu yang tadi Parki tadi. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. misalkan memang lansia tersebut udah tahu nih, misalnya ada kondisinya nyeri lutut atau misalkan hipertensi, misalkan penyakit jantung, kita juga bisa menangani kondisinya terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalau misalkan gejala-gejalanya sudah mulai berkurang, boleh dilakukan Mm-mm. latihan fisik. Kalau misalkan lansia ini masih eh,
ada pengobatannya gitu ya, tetap pengobatannya bisa tetap dilanjutkan gitu ya. Misalkan ada nyeri lutut gitu ya, ke fisioterapi gitu ya, ke VWC. Mm-mm. Mm-mm. Nyeri lututnya bisa ditangani tetap sama fisioterapi di VWC, kemudian tetap Mm-mm. melakukan latihan fisik yang dianjurkan gitu. Mm-mm. Jadi latihan fisiknya ini bisa disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian jangan lupa juga pada saat kita melakukan latihan fisik, tidak hanya Mm-mm. persiapan di awal, tapi juga pada saat kita melakukan latihan fisik di sepanjang latihannya itu harus ada monitoring gitu ya. Kita bisa Mm-mm. melakukan pemeriksaan sebelum latihan gitu ya, misalkan cek Mm-mm. nadi, kemudian pada saat latihan dicek nadinya lagi, kemudian setelah latihan juga dilakukan evaluasi cek nadi lagi. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sejauh ini aman gitu ya. Kemudian setelah Mm-mm. latihan juga harus ada evaluasinya lagi gitu. Mm-mm. Kira-kira ada perbaikan atau tidak gitu ya dari apa yang kita lakukan. Seperti itu Pak Trigun kurang lebihnya. Oke, iya. Jadi memang tadi ya benar-benar rumus tadi tuh terukur dan teraturnya benar-benar memang diperhatikan sekali. Nah, banyak juga nih masuk ya pertanyaan nih Mbak Mita bahwa nih banyak kasus dia itu adalah pernah pernah kena COVID gitu. Bahkan COVID-nya Ya. sampai 3 kali kena COVID. Nah, setelah kena COVID ini pasien ini adalah terjadi penurunan kapasitas, baik mudah lelah, terus tidak kuat lama berjalan, nafasnya juga terengah-engah kalau berjalan lama. Nah, sebenarnya latihan fisik seperti apa yang cocok untuk penderita-penderita yang post-COVID ini? Ya, baik. Ini relate sekali ya, Pak Trigun ya pertanyaannya Mm-mm, dengan mm-mm, kondisi kita mm-mm, saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kita melakukan latihan fisik itu ada 3 area besar gitu ya. Jadi ada mhm, kardiopulmonal, kemudian mhm, muskuloskeletal, dan juga satu lagi itu mhm, terkait flexibility dan mhm, kekuatan otot gitu ya. Nah, iya, kalau untuk kondisi COVID ini yang paling terkena atau latihan yang harus kita khususkan itu adalah terkait untuk kondisi kardiopulmonalnya. Jadi kalau mhm, untuk kondisi kardiopulmonalnya ini gitu ya, untuk meningkatkan kondisi kardiopulmonal, latihan yang perlu kita lakukan adalah latihan yang sifatnya uh, aerobik gitu ya, latihan yang untuk mhm, endurance kardiopulmonal. Jadi kita mhm, lebih banyak latihan yang sifatnya itu meningkatkan uh, lama waktu melakukan mhm, aktivitas gitu ya. Jadi mhm, intensitasnya ringan saja, tetapi mhm, lama waktu atau durasi latihannya itu perlahan kita tambahkan gitu. Jadi mhm, itu perlu yang sifatnya latihan fisik yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi misalkan tadinya hanya mampu berjalan misalkan 15 menit gitu ya, udah lelah. mhm, Nanti besoknya lagi kita tambah lagi latihannya menjadi latihan jalan gitu ya 15 menit. Waktunya kita tambah jadi 20 menit gitu ya. Nanti kita tambah mhm, lagi 25 menit sampai akhirnya terjadi peningkatan endurance gitu ya, daya tahan kardiopulmonalnya. Sehingga yang mhm, tadinya mudah lelah setelah post COVID, lama-kelamaan endurance-nya ini bisa meningkat gitu. mhm. Pak Trigun. Oke, nah tadi sudah terjawab. Tadi ada juga dari akun Intan Aristan Tin Maulidia. Bolehkah bertanya? Silakan, monggo. Silakan di chat aja. Boleh di kolom komentar. Boleh juga di tanda tanya di bawah, pojok kanan bawah. Itu ada tanda tanya. Itu digunakan untuk bertanya. Monggo, silakan. Healthy Fox semuanya jika ingin bertanya seputar tema kita hari ini yaitu physical activity to maintain mobility itu ada kita akan jawab gitu ya dan kita akan bertemu langsung nih dengan narasumbernya yang luar biasa yaitu Mbak Mita Noviana SFT Physio MKes seorang dosen vokasi Universitas Indonesia dan bahkan seorang praktisi di Vocation Wellness Center. Dan informasi buat semuanya Healthy Fox semuanya, Instagram live kita di VWC_UI ini akan diadakan setiap seminggu sekali dan pasti akan dilakukan setiap hari Kamis dan jangan lupa jika ketinggalan boleh klik di Instagramnya dan jangan lupa follow Instagramnya VWC_UI. Jangan lupa follow
Dan semua informasi Instagram Live kita akan simpan di IGTV-nya, atau bisa juga nonton di YouTube channelnya. Klik aja Vocation Wellness Center di YouTube. Itu akan ada informasi-informasi kesehatan yang sudah kita pernah bahas di Vocation Wellness Center. Oke, monggo silakan jika ingin bertanya. Jadi kita akan bahas tentang physical activity to maintain mobility. Dan tadi ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang relate sekali dengan kondisi yang sekarang ini, di mana post-COVID, pernah COVID sampai 3 kali, ternyata tadi dijawab sama Mbak Mita, wow, ternyata memang harus dipertimbangkan tadi itu BBTT-nya tadi itu benar-benar harus dipertimbangkan betul gitu ya, dan bahkan akan improvement dari tadi itu misalnya endurance lamanya dari 15 menit, 20 menit dan seterusnya. Nah, silakan pertanyaan disampaikan. Nah, menjawab pertanyaan lagi nih Mbak Mita tentang anak-anak yang mengalami gangguan cerebral palsy. Untuk melakukan aktivitas fisik kan dia memang mengalami kendala. Nah, sebenarnya physical activity yang seperti apa untuk anak-anak dengan cerebral palsy? Ya, ini tadi dibilang ya kalau misalkan latihan itu sebenarnya bisa sifatnya aktivitas fisik yang memang kita lakukan sehari-hari juga gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk anak cerebral palsy itu sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki sama si anak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa anak cerebral palsy ini memiliki keterbatasan dalam bergerak terutama terkait motorik kasarnya gitu ya. Jadi untuk melakukan aktivitas fisik atau latihan fisiknya itu bisa disesuaikan dengan kondisi anak saat ini gitu ya. Misalkan anaknya sudah bisa berdiri gitu ya. Kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan posisi berdiri gitu ya. Gimana sih caranya lakukan aktivitas fisik atau latihan fisik dengan posisi berdiri? Misalkan tadi kan prinsip dari latihan fisik ini adalah menggunakan otot-otot besar gitu ya. Jadi kita bisa memberikan anak ini dia sudah dengan posisi berdiri sambil lempar bola gitu ya. Kemudian dengan posisi duduk juga misalkan kita kasih bola, kemudian suruh tendang bola gitu ya. Jadi itu juga merupakan aktivitas atau latihan fisik gitu ya. Yang penting anak ini tidak diam saja gitu ya. Jadi dia bisa melakukan gerakan yang menggunakan otot-otot besarnya untuk mengeluarkan energi. Nah, ini juga termasuk latihan fisik. Jadi latihan fisik itu tidak harus orang bergerak lari, kemudian berenang gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi anak tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya memang anaknya bisa berdiri aja gitu ya, kita bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan kondisinya gitu ya. Yang penting otot-otot atasnya, otot-otot ekstremitas bawahnya bisa bergerak gitu ya secara general gitu, sehingga akhirnya paling enggak anak ini sedikit keringetan gitu ya, sedikit lelah gitu ya. Nantinya kalau itu ditingkatkan terus latihannya juga bisa meningkatkan endurance atau kebugaran dari si anak ini gitu. Ya, berarti mesti diperiksa dulu, diassess dulu si anaknya untuk melihat baseline kemampuan dari si anak itu ya Mbak Mita ya? Iya, Oke, betul. dan Jadi disesuaikan dengan kemampuannya iya, dan dan dilakukan tadi secara bertahap, betul. iya betul. Jadi nanti Bunda tadi yang bertanya, silahkan aja langsung datang ke Vocation Wellness Center, yaitu klinik Vocation Wellness Center yang letaknya di dalam Universitas Indonesia Kampus Depok. Jadi tinggal masuk aja, nanti cari program vokasi, dan kami ada di gedung A. Jadi di lantai 1 itulah Vocation Wellness Center. Dan nanti akan ketemu dengan ahli-ahli yang memang sudah pakarnya gitu ya di bidangnya. Jadi nanti ketemu salah satunya dengan Mbak Mita Noviana. Nanti akan diperiksa dan nanti akan diberikan program apa latihan-latihan yang nanti akan cocok tadi dengan anak yang cerebral palsy tadi.
Wah, ternyata nggak Betul. berasa nih Mbak Mita, sudah jam 17 lewat malahan gitu ya. Monggo silakan dibikin konklusinya untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang physical activity to maintain mobility. Resumenya seperti apa dan pesan-kesan buat para Healthy Fox semuanya tentang physical activity to maintain mobility. Ya, silakan. Ya, jadi kita harus tetap melakukan aktivitas fisik gitu ya, sesuai rekomendasi untuk memelihara kesehatan tubuh kita gitu ya. Jadi yang tadi kalau misalkan kita dewasa harus melakukan paling tidak latihan fisik sesuai dengan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau misalkan Mhm, lansia melakukan rekomendasi latihan sesuai dengan yang tadi saya sebutkan dengan tujuan mhm, akhir supaya kita bisa meningkatkan kesehatan fisik kita gitu ya, meningkatkan kebugaran mhm, kita. Kemudian mhm, pesan dari saya gitu ya, kesimpulannya kita harus mengurangi gitu ya aktivitas sedenter gitu ya, dan dengan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas ringan paling tidak. Jadi yang tadinya mhm, misalkan kita hobinya rebahan gitu ya, suka mhm, lebih banyak duduk gitu ya, kita lebih banyak melakukan aktivitas fisik yang sifatnya ringan, nanti lama-kelamaan secara bertahap bisa kita tingkatkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik lagi gitu ya, sehingga kita akhirnya bisa bermobilitas gitu ya, melakukan mobility lebih banyak lagi. Mungkin itu aja Pak Trigun sedikit kesimpulan dari saya. Iya, oke. Wah, luar biasa ya. Tema hari ini seru banget. Dan Healthy First semuanya, nantikan tema minggu depan yang tidak kalah seru. Jadi, nantikan Instagram Live dari Vocation Wellness Center setiap hari Kamis. Dan kita akan bahas seputar kesehatan. Dari mulai anak, remaja, bahkan dewasa dan lansia. Jadi, selalu stay tune di setiap hari Kamis untuk membahas tema-tema kesehatan dari Instagram Vocation Wellness Center. Dan terima kasih Mbak Mita sudah menyempatkan waktu meluangkan waktu bersama Sama-sama kita. Pak Trigun, sama-sama Ya, Healthy dan Fox semuanya. semoga nanti kita bisa punya waktu lagi sama Mbak Mita dengan tema yang berbeda gitu ya. Di lain waktu kita akan todong lagi nih dengan tema yang berbeda gitu. Oke Mbak Mita, Siap. jangan lupa nanti disimpan live-nya, di save dan cover dikasih cover yang itu, yang pengumuman Instagramnya gitu ya. Karena ternyata tadi yang ngebuka VWC-nya Mbak Mita gitu ya. Jadi Mbak Mita yang akan Iya. bertugas untuk save Instagram Live kali ini. Oke, semuanya, Healthy Fox semuanya, kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Trigun. Izin untuk